magister hukum, dan terakhir doktoral berhasil didapatkan dari studi ilmu lingkungan di Universitas Brawijaya Malang. Selama kegiatan pemilu, aktivitas pemilu, beliau dari tahun 2003 menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu di Kabupaten Minahasa, kemudian merintis menjadi Ketua Panwaslu di Minahasa yang di tahun 2005-2008 melejit terus hingga pada akhirnya menduduki jabatan anggota Bawaslu di tahun 2022-2027. Oke, sebagai opening mungkin saya akan membicarakan terkait dengan kenapa hal ini menjadi penting dibahas, karena kita sudah melihat bahwa ruang digital ini ternyata semakin hari semakin dimanfaatkan oleh peserta pemilu gitu. Kita baik partai politik dan kandidat memunculkan, melahirkan beragam akun ya tadi semenjak tahun 2014, dan buruknya lagi 2014, 2019, dan besok ini tahun 2024 kita tinggal hitungan hari ini, kemungkinan besar prediksinya juga akan melahirkan kontestasi pemilu di ruang digital. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan menyerahkan forum kepada Pak Herwin untuk membicarakan sejauh mana kemudian Bawaslu mempersiapkan diri dalam pemilu 2024 dan apa learning point yang bisa didapatkan dari 2019 terkait dengan kampanye digital maupun lainnya. Silakan Pak Herwin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Arfa. Pertama, terima kasih kesempatan pada saya untuk memberikan informasi. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk membagi informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terlebih khusus di 2024 ini, khususnya dalam tema kita saat ini berbicara tentang pergeseran kontestasi pemilu dalam ruang offline menuju ke ruangan online. Nah, kita lanjutkan materi saya. Nah, kita sih berangkat dari sini ada dua hal, teman-teman sekalian. Pertama adalah, walaupun juga kita tidak bisa menafikan bahwa pengguna internet itu juga adalah kaum generasi yang senior, tetapi yang lebih dominan saat ini adalah pengguna yang lebih muda atau generasi Z. Untuk pemilih di 2024 ini ada sekitar 40-an persen ini adalah pemilih dalam kategori generasi Z. Generasi Z yang memang selalu menggunakan media-media online termasuk penggunaan internet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu telah melakukan survei penetrasi internet di Indonesia. Ini berdasarkan ini ada beberapa data yang kita perhatikan bersama bahwa kita orang Indonesia makin melek internet. Jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet semakin banyak. Saat ini kita pengguna internet kita dari tahun 2022 sampai 2023 ini ada 251.630.000 juta pengguna internet. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia seakan-akan tidak mungkin, tapi kita bisa pikirkan bisa saja ada di antara kita menggunakan dua handphone, dua akun, sehingga bisa dihitung dua. Nah, ini sebenarnya data awal yang perlu kita perhatikan bersama dibandingkan dengan yang lalu. Yang lalu 2017 itu data yang disajikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet itu 2017 itu kita ada 143.000. 54,6%, 2018 143 juta maksud saya, kemudian 2018 171 jutaan, kemudian 2019 2020 196 juta, dan 2021 210 juta. Jadi meningkat terus, dan saat ini sebagaimana saya katakan di awal itu 251 juta
630.000 atau kalau dikatakan ada 78,19% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, karena banyak yang menggunakan jasa internet, maka ini jadi fokus kita untuk menjadi perhatian kita ke depan. Nah, konsekuensinya adalah mohon di ini share-nya materi saya, Mas Arga atau panitia. Kalau kita perhatikan bersama bahwa dalam konteks ini, jadi pertanyaan kita bahwa dari Bawaslu sebenarnya apa sih kebiasaan Bawaslu? Dalam ini juga pengawas pemilu secara personal maupun secara kelembagaan, dia melakukan persiapan dalam pelaksanaan pemilu yang dalam kategori transformasi digital. Nah, dalam konteks saat ini yang sebenarnya saya katakan ada, ini bahwa karena pengguna jasa internet, lanjut materinya, next, lanjut, dalam konteks saat ini kalau kita perhatikan adalah ruang digital ini menjadi media yang sangat berkembang di era industri, kemudian bisa saja nantinya kecepatan media ini mampu transfer informasi secara luas. Kita secara cepat itu mendapatkan informasi. Seperti yang saat ini kita bicarakan, pasti kalau disiarkan secara live oleh panitia, maka orang yang jauh di pelosok negara kita yang ada proses internet pasti menikmati pertemuan kita saat ini. Tapi dalam itu satu positif yang harus kita terima. Nah, tapi dalam konteks ini juga harus menjadi titik rawan. Karena apa? Karena kita sangat cepat mendapat informasi, dan informasi itu bukan sekedar hanya informasi yang baik, bukan sekedar hanya informasi yang benar, tapi juga sebaliknya. Bukan cuma sekedar informasi positif, tapi juga ada informasi-informasi yang negatif. Misalnya ada informasi yang tidak benar, ya kita tahu hoax, ada ujaran-ujaran kebencian, ada fitnah yang bisa saja terjadi, yang memang kalau tidak kita antisipasi bersama, itu akan membuat suasana yang tidak kondusif, karena secara cepat dia akan menyebar di sana-sini. Kalau teman-teman sekalian perhatikan di web Kominfo, memang sudah dirilis informasi-informasi tidak benar terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya di situ menyatakan bahwa presiden sekarang Pak Jokowi itu akan menjadi wakil presiden berpasangan dengan seseorang. Itu salah satu contoh yang sudah dibantah. Nah, oleh karena itu maka bagi kami Bawaslu, ruang-ruang pengawasan itu tidak sekedar ada di ruang-ruang offline. Tidak ada sekedar di ruang-ruang yang bisa kelihatan kasat mata ketika kita bisa buka pintu jendela kamar, lihat saja ini ada kejadian-kejadian apa yang terjadi di luar sana. Tetapi juga yang memang secara kasat mata tidak terlihat, tetapi kalau kita masuk dalam dunia digital, itu menjadi tantangan kita tersendiri. Nah, konsekuensinya adalah maka dalam implementasikan pengawasan partisipatif sebagaimana tugas Bawaslu untuk meningkatkan keinginan, sumbangsi pemikiran, termasuk juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat melalui pengawasan partisipatif, tidak sekedar yang pengawasan partisipatif konvensional yang selama beberapa tahun yang di 2 pemilu terakhir yang Bawaslu lakukan. Misalnya pemilu 2014, kami melakukan terkait dengan gerakan 1 juta relawan. Kemudian di 2019 kami melakukan yang namanya secara melembagakan anak-anak muda terlibat dalam sekolah kadar pengawasan partisipatif.
Nah, pada konteks yang ini di pengawasan digital, maka itu juga konsekuensinya adalah dibuka ruang, kemudian menjadi perhatian kita bersama terkait dengan partisipasi pengawasan digital. Terkait dengan apa? Terkait dengan memberikan edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu kepada publik, kepada masyarakat, yang dari awal tadi dari satu sisi bahwa pengguna internet Indonesia ada 78,19% di tahun 2022-2023 yang dikorelasikan dengan 40-an% pemilih muda saat ini, baik yang baru pertama kali maupun sudah 2 kali pemilu melaksanakan pemilu, maka proses masifikasi diseminasi informasi pengawasan pemilu wajib kami lakukan, termasuk juga kami lagi mempersiapkan terkait dengan quick respon cepat terhadap misinformasi isu pemilu. Juga nantinya dengan konteks ini kita berupaya melakukan yang namanya ruang bersama, wadah seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam ruang-ruang pengawasan. Lanjut. Nah, ini juga yang menjadi persoalan kita bersama terkait dengan banyak hal kesiapan penyelenggara pemilu dalam hal arus informasi digital yang di satu sisi ini memberikan efek positif terkait mendapat informasi yang cepat kepada kita, tapi di sisi lain efek negatif yang tadi dikatakan ujaran kebencian dan berita hoax. Nah, dalam konteks ini persiapan Bawaslu adalah pertama, kami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu menyusun indeks kecurangan pemilu. Di Desember 2022, kami sudah mengeluarkan tentang indeks kecurangan pemilu. Salah satu dalam indeks kecurangan pemilu itu terutama dalam kerawanan dimensi kontestasi, terutama dalam subdimensi kampanye calon. Kampanye calon itu direncanakan tanggal 28 November ke depan. Ada potensi-potensi kerawanan yang bisa terjadi, misalnya materi kampanye bermuatan sara, hoax, ujaran kebencian. Bukan cuma sekedar ini, tetapi yang selama ini terjadi sudah terjadi terkait dengan ini, terkait dengan demikian. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan mitigasi dampak penggunaan media sosial. Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan. Lanjut. Nah, ini yang memang perlu kita perhatikan bersama bahwa karena terkait dengan isu informasi negatif pelaksanaan pemilu, maka tren hoax, berita tidak benar ini dalam pemilu 2024 itu bisa meningkat. Kalau berkaca di pemilu 2019 ini memuncak pada tahap April 2019 ketika tahapan April 2019 pemilunya, sebelumnya itu karena panjang kampanyenya bahkan terjadi. Nah, kalau kita akan perhatikan bersama, saat ini juga belum kampanye tapi sudah mulai ada banyak hoax, maka kalau kita perhatikan dalam pemilu 2019 itu meningkat, misalnya di sekitaran bulan April menjelang hari H pemungutan suara, itu yang ini ada 501 kasus atau berita hoax yang terjadi. Nah, nanti setelah itu dia landai pada saat rekapitulasi dan sebagainya dan terkait dengan ini. Nah, ini jumlah sebaran yang bisa kita lakukan, bukan tidak mungkin, rekan-rekan sekalian, berita hoax itu akan mulai meningkat. Sekarang hoax sudah ada. Dan itu sudah mulai diantisipasi oleh semua pihak, terutama oleh penyelenggara pemilu KPU Bawaslu, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri,
maupun terkait dengan hal-hal terkait dengan kelembagaan. Lanjut, nah oleh karena itu sebenarnya dari data ini sebenarnya apa yang sih menjadi dampaknya bagi kita semua atau bagi pemilu? Walaupun kita tidak berharap tidak terjadi. Pertama adalah akan ada polarisasi politik di tengah masyarakat. 2019 kita perhatikan ada dua kubu yang terjadi, apalagi terkait dengan Pilpres. Karena ini bersamaan pelaksanaan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ini bisa saja terjadi hal yang sama di 2024. Sudah mulai ada dinamika Pilpres. Hari ini sudah ada satu bakal pasangan calon yang mendeklarasikannya sebagai pasangan calon. Ya, biasanya akan terjadi polarisasi terkait dengan ini. Nah, konsekuensinya adalah bisa saja kalau ini tidak diantisipasi akan munculnya ketidakpercayaan kepada kami selaku penyelenggara pemilu. Ketidakpercayaan karena sudah banyak persoalan-persoalan yang bisa terjadi, yang akan membawa pada dua hal. Pada ketidakpercayaan pada hasil pemilu pasca tanggal 14 Februari 2024 yang bisa saja terjadi karena ketidakpercayaan pada hasil pemilu akan memunculkan namanya konflik, dan konflik itu bisa mengarah pada konflik kekerasan. Itu dampaknya bagi kita bersama. Kemudian lanjut, pertanyaan mendasar bagi kami adalah materinya di ini. Apa sih akan Bawaslu lakukan terkait dengan hal ini? Kami akan berdasarkan pasal 93 Undang-Undang 7 2017 melakukan tugas pengawasan terhadap dua hal, kegiatan pencegahan dan kegiatan penindakan. Nah, pencegahan apa sih pencegahan yang paling pokok lakukan adalah yang tadi, identifikasi hoax. Peran hoax pada tahapan, pada waktu, media, tren isu, dan sasaran. Dan salah satunya melalui media monitoring Bawaslu yang ada di satu sisi, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, yang umumnya misalnya ke Kementerian Kominfo, untuk melakukan pemetaan, melakukan monitoring terkait dengan penyebaran hoax. Kemudian nantinya kita akan melakukan publikasi informasi edukasi ke pemberian secara masif. Minimal kita akan berupaya menyeimbangkan antara berita-berita hoax dengan berita-berita yang ada diterbitkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu maupun dengan mitra-mitranya. Minimal, bukan berarti ini. Saya berharap kita pertama akan menutupi berita hoax ini dengan berita yang benar, dan juga akan memberikan edukasi dan literasi kepada publik. Supaya nantinya literasi kepemiluan ini bisa kami lakukan bersama kelompok masyarakat. Misalnya ada kelompok-kelompok yang bisa lakukan, misalnya ada Mavindo, yang sponsor terkait dengan persoalan-persoalan berita hoax di media-media online. Kemudian yang kita bisa lakukan seperti yang saya katakan awal, kolaborasi bersama Kominfo, platform media sosial yang memang perlu kami diskusikan dengan platform media sosial, karena apalagi media sosial kita yang sebagian besar itu berasal dari negara-negara yang paradigmanya berintikan kebebasan. Kebebasan adalah hak, tetapi kita berupaya melakukan diskusi bahwa walaupun kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah hak, tapi jangan sampai hak itu dia akan merusak sendi-sendi persaudaraan kita yang sudah lama terbangun. Pemilih itu kan sarana untuk melakukan, selain untuk memilih pemimpin kita yang eksekutif legislatif, tapi juga adalah sarana untuk kita melakukan edukasi kepada semua pihak terkait bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Itu yang kita lakukan dengan platform media sosial, termasuk perusahaan media, organisasi masyarakat, konten kreator. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konten kreator, walaupun yang memang konten kreator yang yang ada, dan kita terus menggalang mudah-mudahan konten-konten kreator yang populer bisa terlibat di Bawaslu. Jurnalis, organisasi pelajar dan masyarakat sipil lainnya. Untuk melakukan apa? Melakukan diseminasi informasi kepemiluan, termasuk melakukan pelatihan atau koordinasi terkait dengan bagaimana membuat konten kreasi melawan hoax supaya nantinya disinformasi ini tidak terjadi. Itu yang keempat. Yang kelima, kami sementara menyusun, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita lakukan, terkait dengan juknis atau pedoman penyelenggaraan kampanye pemilu di media, yang kami formalkan dalam gugus tugas pengawasan kampanye bersama Komisi Penyiaran Indonesia, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pers. Juga nantinya dalam waktu dekat akan ada konten kampanye anti hoax sebagai iklan masyarakat. Kami saat ini juga sudah ada komunitas digital pengawasan partisipatif. Jarimu Awasi Pemilu sudah kami launching, sudah beroperasi. Silakan saja, ada konten kami terkait dengan Jarimu Awasi Pemilu. Di situ membicarakan tentang apa yang berita-berita yang menarik, penyelenggaraan pemilu, termasuk juga misalnya ditanyakan apakah informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu adalah informasi yang benar atau tidak. Langsung saja dikomunikasikan. Lanjut, itu terkait pencegahannya. Nah, terkait pengawasan itu sendiri, karena begini, ketentuan pelaksanaan kampanye yang terkait dengan digital itu adalah pasal 282 Undang-Undang 7 2017 yang memang akan menjadi dasar, karena itu larangan dalam kampanye. Nah, terkait dengan ini maka kami ada fungsi pencegah pengawasan yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan? Kita akan melihat konten internet dari akun resmi media sosial partai politik dan gabungan partai politik pasangan calon terdaftar di KPU. Itu formalnya. Karena tugas pokok Bawaslu di situ. Nanti melihat perkembangannya apakah peserta pemilu dan unit-unit organisasi di bawahnya itu dia dalam penggunaan media sosial itu sesuai ketentuan yang ada atau tidak. Dan kalau itu maka kita akan mencatat kalau ada laporan pelanggaran administrasi kita cantumkan dalam formulir pengawasan. Kalau ada laporan dugaan disinformasi itu kita koordinasikan, dan kalau dia memenuhi unsur dalam ketentuan Undang-Undang 7 kita proses dalam ketentuan perundang-undangan. Dan kalau tidak, itu yang kita teruskan kepada siapa? Kepada Kominfo atau lembaga terkait dengan pelanggaran hukumnya. Nah, dalam konteks ini, masyarakat juga bisa terlibat aktif melihat, tidak sekedar karena Bawaslu kan tadi dalam konteks secara formal mengawasi terkait dengan akun media sosial yang resmi didaftarkan KPU. Tapi kami yakin bahwa banyak sekali di luar sana akun media sosial yang mengatasnamakan atau yang identik atau yang cenderung mendukung peserta pemilu dan unit organisasi lainnya yang tidak terdaftar di KPU. Nah, ini yang jadi persoalan kita bersama. Lebih banyak di luar sana. Kalau yang di dalam yang terdaftar di KPU itu pasti akan kita pantau. Nah, oleh karena itu maka masyarakat itu akan memantau itu, kemudian apalagi saya koreksi di pasal 280 terkait dengan hal-hal terkait dengan itu.
Nah, bisa saja Bapak Ibu, teman-teman sekalian memberikan informasi, menjadi pelapor melalui aplikasi Bawaslu yang aplikasi Sigap Lapor. Lanjut ini, seperti yang kami lakukan tadi, adalah sebenarnya kalau berbicara tentang pemilu, kita sih sebenarnya berharap ke depan sisi akan pengawasan pasif digital, dan Bawaslu itu akan memperkuat pengawasan cyber yang akan kita lakukan terkait dengan ini, termasuk juga baik semua masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menerima sebuah perguruan tinggi yang concern terkait dengan hal ini. Mereka melakukan literasi digital yang dilakukan untuk membantu pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut, ini. Nah, persoalan kita ke depan sebenarnya tantangan ini, kami sudah katakan bahwa pemilu tidak sekedar tanggung jawab Bawaslu, tapi juga diharapkan ada partisipasi publik. Kita berdiskusi, kita berdialog terkait dengan pemilu di ruang-ruang digital supaya nantinya kita pertama terbiasa untuk berbeda pendapat, terbiasa untuk menyaring informasi yang kita terima, dan kita men-share, menyebarkan informasi yang kita sudah lakukan verifikasi informasi, supaya nantinya informasi yang kita share, kita sampaikan ke yang lain, itu bisa membantu juga tugas-tugas pelaksanaan pemilu. Tapi kalau tidak terverifikasi, diharapkan cukup saja sampai di tangan penerima kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang menerima informasi hoax. Nah, itu yang salah satu tugas dari yang kami telurkan terkait dengan komunitas digital pengawasan partisipatif, Jarimu Awasi Pemilu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini menjadi catatan kita bersama bahwa pemilu yang dalam konteks ruang-ruang offline itu sudah bukan berarti tidak ada, tapi sudah mulai berkurang dan akan ada kita hadapi ruang-ruang kampanye, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang penyebar informasi yang ada di ruang-ruang digital, di media-media online. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Pak Herwin atas pemaparannya. Menurut saya ada beberapa poin menarik yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan pengawasan partisipatif dengan masyarakat. Tentu saja Bawaslu dalam mengawasi ruang digital ini tidak bisa sendirian. Ada beberapa unsur atau beberapa stakeholders yang harus terlibat, salah satunya di Kominfo, dan dalam aspeknya juga masyarakat bisa terlibat dengan mengikuti komunitas digital, yaitu Jarimu Awasi Pemilu. Yang kedua, terkait dengan penyusunan indeks kerawanan pemilu, menurut saya itu menjadi aspek penting terkait dengan bagaimana kemudian ada guideline yang bisa menjadi acuan bagi Bawaslu dan juga penyelenggara lainnya dalam mengidentifikasi titik-titik kerawanan tertentu. Dan yang ketiga, menarik tadi tren potensi hoax meningkat ketika akan terjadi di bulan April ya. Di tahun pemilu 2019 di bulan April mulai meningkat. Nah, kita tidak tahu apakah ini sudah menjelang pemilihan, tentu saja nanti ada kalkulasi yang akan meningkat dalam jumlah hoax dan seterusnya. Karena 24 jam kegiatan hoax dan disinformasi terus running, dan tentu saja Bawaslu tidak bisa sendirian dalam mengawasi ini. Oke, ini sudah ada 3 penanya melalui kolom chat, jadi saya
akan langsung ke sesi tanya jawab saja teman-teman semuanya. Yang pertama dari Firman dari UGM. Pertanyaannya adalah, anonimitas menjadi hal yang sebenarnya menjadikan hoax semakin membanjiri informasi digital. Bagaimana Bawaslu kemudian secara efektif menyiapkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengingat dalam konteks kontestasi pemilu yang ada hanyalah kepentingan. Berita hoax, anonimitas, buzzer, peserta pemilu saling mengambil keuntungan di sini. Itu pertanyaan pertama, Pak Erwin. Pertanyaan kedua dari Anggia, dia dari umum. Terus yang ditanyakan adalah, tadi dikatakan bahwa salah satu pencegahan adalah berkolaborasi dengan platform medsos. Sejauh mana perusahaan medsos ini dilibatkan dalam kolaborasi tersebut? Apakah ada semacam guideline khusus terkait pemilu? Itu pertanyaan yang kedua, Pak Erwin. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, Muhsifa Ussohibul Naba dari Unimas. Izin bertanya Bapak, mengingat pemilihan periode sebelumnya ada desas-desis kasus mengenai manipulasi suara yang terjadi, mohon untuk pencegahannya Bapak untuk kami yang generasi Z. Itu Pak Herwin ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh umum. Tapi mungkin nanti bisa saya ulangi Pak satu persatu jika ada yang kurang jelas. Terima kasih, Mas Arga. Saya dari ini dulu ya, dari Anggia ini. Nah, kerjasama dengan platform media sosial yang kami lakukan adalah 2 hal pokok. Kita sebenarnya ya bisa saja ini nanti juga mungkin bagian evaluasi kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan media sosial yang di dalamnya adalah mengantisipasi berita hoax dan ujaran kebencian. Setahu saya itu Bawaslu dengan platform media sosial, apalagi khusus dalam kalau nggak salah grup Meta. Grup Meta kan Facebook, YouTube, WhatsApp itu kan yang sudah kita kerjasamakan, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan kepada kelompok-kelompok digital supaya nantinya mereka turut membantu penyebar informasi. Yang kedua adalah kerjasama dari sisi penindakan. Kerjasama dari sisi penindakan adalah yang saya katakan awal tadi, pertama, ada kendala kita dalam sisi pengawasan, yaitu banyak akun media sosial yang memberitakan berita hoax dan ujaran kebencian itu tidak terdaftar di KPU, dan lebih banyak juga yang akun bodong. Akun yang istilahnya dia anak muda itu ya, nggak tahu siapa ini. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kalau tidak terdaftar di KPU, maka kan akan jadi kendala bagi Bawaslu. Maka itu kita minta bagi platform media sosial untuk memberikan pencerahan informasi-informasi kepada akun-akun yang teridentifikasi pemiliknya siapa. Tetapi kalau dia tidak teridentifikasi pemiliknya siapa dan berpotensi untuk merusak seni-seni persaudaraan kita yang sudah cukup lama kita secara hidup rukun dan damai, maka apa yang kita lakukan? Kami meminta kepada platform media sosial untuk men-take down akun itu. Karena agak susah. Karena kalau tadi dari awal kalau kita bisa identifikasi siapa penggunanya, siapa pemiliknya, itu ada yang kita tangani. Kalau dia terkait dengan peserta pemilu, kalau dia terkait dengan peserta pemilu dan tidak ada terdaftar di KPU, kita bisa teruskan misalnya Kominfo, teruskan ke media serbar Mabes Polri terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Itu sih sebenarnya yang kayak kita lakukan dengan platform media sosial khusus tentang pemilu. Yang berikut adalah terkait dengan Firman, ini sebenarnya begini, mari kita bersama masyarakat
Indonesia, termasuk yang aktif di media online, media sosial, untuk bersama-sama menyadarkan semua pihak terkait dengan begini, konteks pemilu kan dari awal saya katakan bukan sekedar ada rotasi kepemimpinan, bukan sekedar ada pergeseran kepemimpinan. Pergeseran kepemimpinan itu bukan berarti karena yang petahana tidak jadi, tetapi dari sisi priorisasi. Kita akan memilih pemimpin kita dari sisi eksekutif dan legislatif. Bukan cuma sekedar itu, yang nantinya akan mengarah kepada dalam sistem ketatanegaraan kita akan memimpin kita, akan melakukan banyak hal terkait dengan pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan. Tapi pemilu itu kan sebenarnya teman-teman KPU sudah dalam TKP sebagai sarana integrasi bangsa, mempersatukan kita dalam perbedaan yang ada. Kita pasti berbeda dalam konteks ini. Nah, mungkin kita akan menyamakan semua pilihan orang. Itu harus kita pilih. Tapi karena ini adalah suatu rutinitas yang kita lakukan setiap 5 tahun, maka kesadaran publik ini harus kita masifkan. Bahwa berbeda itu adalah karunia dari Tuhan yang harus kita aminkan, harus kita ketahui bahwa perbedaan tidak merusak hubungan kita. Apalagi pemilu kita dilaksanakan 14 Februari. 14 Februari kan kita kenal sebagai lagi hari Valentine dan hari bagi anak muda, hari kasih sayang. Mari kita menjadikan ini pemilu dengan kasih sayang. Berbeda bukan berarti kita saling gontok-gontokan. Nah, dalam konteks ini juga harus dilakukan. Saling memberikan informasi. Kalau toh kita berpihak pada satu orang calon pun, kita beri informasi yang benar, bukan informasi yang tidak benar. Itu dalam konteks itu, karena kita akan berhadapan dengan kondisi yang tadi. Firman mengatakan bahwa bisa saja ada kepentingan para pihak, termasuk peserta pemilu, untuk mengambil keuntungan di sini. Nah, informasi-informasi ini juga harus kita lakukan. Nah, memang ke depan sebenarnya teman-teman sekalian, ini jadi catatan kita bersama supaya tidak ada persoalan di kemudian hari untuk hal ini. Nah, kerjasama ini sebenarnya sudah kita lakukan, termasuk juga yang saya tambahkan adalah Bawaslu bekerjasama dengan Kominfo. Apa yang kami lakukan dengan Kominfo? Kami melakukan pendatangan nota kesepahaman terkait pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang termasuk di dalamnya adalah turunannya adalah perjanjian kerjasama terkait dengan literasi digital dan penanganan konten negatif. Itu yang kita lakukan terkait dengan hal ini supaya nantinya itu tidak bermasalah untuk di kemudian hari. Nah, untuk ini sebenarnya kesadaran kita bersama untuk melakukan banyak hal, termasuk yang pertanyaan tadi di generasi Z yang harus kita lakukan. Sebenarnya pertanyaan dari Syifa Muhammad dari Unimas ini kan di luar konteks pembicaraan kita. Tapi tidak masalah, manipulasi suara itu kan sebenarnya terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah komitmen kita bersama, termasuk penyelenggara pemilu, untuk menolak intervensi, menolak godaan, merubah hasil pemilu. Itu satu. Yang kedua adalah sistemnya, sistem pemungutan hitungan suara yang secara terbuka. Nah, apa sih akan perencanaan kita lakukan, Bapak Ibu? Kami berupaya menghimbau kepada publik, kalau dia datang ke TPS, setelah penghitungan suara kan ada hasil C1 plano yang ada sistem telinya. Silakan foto saja. Silakan foto hasil di TPS sekian, kelurahan sekian, kecamatan sekian, kan terus itu. Dan kalau bisa diupload saja di media sosial. Itu informasi-informasi, salah satu contoh yang berkaitan dengan pertemuan kita saat ini. Nanti, itu fungsi pencegahan.
Karena yang di formulir C1 plano itu tidak ada yang berbohong situ, karena disaksikan oleh seluruh semua pihak. Supaya terjadi apa? Supaya manipulasi suara tidak terjadi, dan terkait dengan pertemuan kita saat ini yang bisa kita sinkronkan untuk itu. Jadi itu harga yang bisa saya sampaikan terkait dengan 3 pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Erwin. Kita mungkin akan buka satu sesi lagi ya Pak Erwin ya, sebelum nantinya kita tutup kelas pada malam hari ini. Di kolom chat sudah ada 3 penanya Pak Erwin. Yang pertama dari Alwi Uwin Sunan Ampel. Pertanyaannya adalah, dengan adanya digitalisasi pemilu, apakah kualitas pemilu di Indonesia semakin meningkat atau justru menurun? Lalu bagaimana cara Bawaslu menjaga netralitas anggotanya selama berlangsungnya tahun-tahun pemilu? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua adalah Ruli Tambunan dari UMT. Anonimitas di berbagai platform medsos selain hoax, terlihat juga gerakan pembodohan masyarakat melalui narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Padahal dalam pembukaan UUD 45 jelas menuliskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita semua dan negara sebagai eksekutor. Apa upaya dan tindakan pemerintah atau mungkin dalam hal ini Bawaslu ya dalam memastikan bahwa narasi hoax tidak muncul gitu. Karena bila melalui delik aduan bukanlah langkah efektif. Dan yang terakhir dari Teza Putri, Stika Sabta Bakti Bengkulu, izin bertanya, Pak, bagaimana cara masyarakat awam bisa membedakan berita baik dan berita palsu atau hoax? Seperti yang kita ketahui, masyarakat awam sering kali jadi sasaran oknum untuk menyebarkan hoax pada kampanye pemilu. Terima kasih. Itu 3 pertanyaan dalam sesi kedua, Pak Erwin. Selanjutnya nanti bisa Pak Erwin lanjutkan dengan closing statement. Terima kasih, Pak. Berarti Olga. Terakhir dulu ya, Tessa gini, kita kan saya katakan awal, mari kita sebelum men-share informasi yang kita terima, kita saring dulu. Saring kita melakukan gini, kalau saya silakan saja, ini ada 2 hal. Kalau berita hoax serta pemilu, setahu kami, coba teman-teman sekalian buka web Kominfo, Kementerian Komunikasi Informasi, itu sudah ada penjelasan berbagai macam berita-berita hoax, bagaimana konfirmasinya. Itu satu. Kemudian setahu kami itu ada link cek fakta. Cek fakta pemilu ada terkait dengan apa sih berita-berita yang disampaikan, berita baik dan berita hoax. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah informasi terima itu berita baik, berita benar, atau berita hoax. Itu pertama. Kemudian adalah ini, kalau terkait dengan delik aduan, sebenarnya kan delik aduan yang mana dulu? Kita harus klasifikasi dulu. Kalau delik aduan terkait dengan hal-hal yang di luar privasi orang, ya itu nanti kita misalnya sampaikan kepada pihak terkait, ini kepolisian. Tapi kalau terkait dengan pemilu, yang saya katakan di awal, kalau di kampanye pemilu dalam pasal 280, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses penegakan hukum bersama kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini yang memang kita lakukan. Kalau terkait dengan pertanyaan mungkin yang dimaksudkan yang terjadi selama ini, delik aduan yang bisa saja berimplikasi kepada satu sisi pencemaran nama baik, di sisi lain terkait dengan kriminalisasi, itu di luar konteks yang saya agak belum dalam konteks itu menjawabnya. Tapi dalam konteks kalau terkait dengan platform media sosial yang melakukan pembodohan kepada masyarakat, ini narasi-narasi yang bertentangan dengan Pancasila, ya tugas kita sebenarnya bersama untuk menghadang itu, misalnya menciptakan juga informasi-informasi yang
ya minimal seimbang kepada pihak-pihak yang melakukan pembodohan. Tugas kita adalah melakukan ini pencerdasan kepada semua pihak sebagaimana konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang saya katakan di awal itu konsekuensi dari percepatan informasi yang kita terima bukan berarti terima positif, bisa juga negatif. Nah, di negatif ini yang tugas kita ke depan supaya nantinya masyarakat dicerdaskan bukan dibodohi. Betul itu. Nah, kita memang merupakan informasi bisa sampaikan. Yang berikut begini, kita sih secara berapa begini. Digitalisasi pemilu sebenarnya memudahkan kita dalam tugas-tugas kita. Itu yang sudah kami lakukan. Bisa berangkat kalau dari sisi administrasinya, itu mempermudah tugas-tugas Bawaslu dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi biaya misalnya. Cepat kita bisa melakukan informasi, pengumpulan informasi atau lagi terkait dengan administrasi kepemiluan atau administrasi kepengawasan pemilu. Nah, dalam konteks ini pasti kami berharap ini kualitasnya meningkat dari sisi kami. Karena bisa saja karena terkait dengan akan ada efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi tenaga yang kami lakukan termasuk di sini efektivitasnya. Nah, ke depan sih kita berharap digitalisasi pemilu ini akan semakin membuat kita secara cepat mendapat informasi dengan informasi yang sudah tersaring untuk kita share kepada publik. Termasuk juga digitalisasi pemilu juga membuat kami penyelenggara pemilu itu sangat hati-hati melaksanakan tugas. Sangat hati-hati ini juga akan membuat kami menjaga netralitas kami. Coba bisa bayangkan, kami saja bekerja di koridor masih ada fitnah, masih ada laporan-laporan yang tidak benar, apalagi kami bekerja yang tidak netral. Kalau diperhatikan kan banyak juga membuli penyelenggara pemilu dalam ini karena tidak netral. Nah, kami akan pertama itu kita berupaya menjaga netralitas kita karena dalam setiap tugas kita menyadari bahwa kita ada di ruang publik, kita ada di semacam ada di akuarium yang memang harus bekerja dengan sangat hati-hati dan cermat menjaga perilaku kita. Nah, termasuk juga dan secara internal kami melakukan membuat sistem supaya nantinya apa dan bagaimana anggota-anggota Bawaslu bisa bekerja dan terpantau secara sistem di Bawaslu. Tetapi ya kalau konteks itu kalau ada yang ada yang melakukan pelanggaran itu ya secara internal kita proses. Dan peraturan Bawaslu kita mengenai peraturan Bawaslu 15 tahun 2020. Secara eksternal kalau terkait dengan etik ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjaga netralitasnya. Itu adalah menjaga kehormatan dari penyelenggara pemilu. Dan kalau ada terkait juga hal yang lain sudah hukum ya itu menjadi konsekuensi dari tugas-tugas kita ke depan. Yang penting kita bersama secara internal kami menjaga netralitas kami, secara eksternal silakan saja. Dalam digitalisasi saat ini, informasi yang cepat ini, bisa saya teman-teman sekalian bisa mengawasi secara bersama juga integritas dan netralitas kami selaku penyelenggara pemilu termasuk jajaran di bawah. Demikian Mas Arga yang bisa sampaikan, dan terakhir ke closing statement saya, terima kasih waktunya kepada kita semua. Paling penting adalah dalam konteks kita berbicara karena terjadi pergeseran kontestasi pemilu, posisi pemilu pasti kan ada gesekan. Namanya merebut kue kekuasaan legislatif dan eksekutif kan, kursi yang tersedia sedikit. Orang atau partai politik peserta pemilu yang ikut banyak. Maka konsekuensinya ada gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini yang awalnya ada di ruang-ruang publik secara offline akan menuju kepada ruang-ruang publik secara online. Nah, tugas utama kita adalah mari kita melakukan terlebih dahulu saring informasi. Kita menyaring informasi pada kita untuk cek fakta dan sebagainya sebelum kita sharing, kita bagikan kepada para pihak lain. Nah, dengan itu kita sudah membantu secara umum
kepada publik terkait informasi yang benar, informasi yang baik, supaya nantinya kita tercerahkan sebagaimana dikatakan tadi bahwa salah satu pembukaan Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Mas Arga, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erwin atas pemaparannya. Sangat menarik teman-teman. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang baik dituliskan Jabri kepada saya dan juga secara umum. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita tutup sesi pertanyaannya. Ada beberapa titik poin penting. Tentu saja yang pertama adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat juga bisa turut andil dalam pengawasan di ranah digital ini dengan cara yang tadi disampaikan Pak Erwin di closing statement. Cek, sharing dulu informasi sebelum nantinya kita sharing kepada publik. Dan itu menjadi salah satu kunci kuat dalam menghalang terkait dengan hoax. Yang kedua terkait dengan upaya-upaya Bawaslu dalam meminimalisir terkait dengan konten kampanye dan juga terkait dengan hal-hal yang berbau dengan hoax dan disinformasi sudah dilakukan. Langkah-langkahnya tadi sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 93 UU 7 nomor 17 dan juga Pasal 282 di UU nomor 7 tahun 2017. Dan itu salah satu, menurut saya sudah salah satu menjadi mekanisme yang sangat efektif yang dilakukan Bawaslu dalam menegakkan aturan main yang sudah tertulis dan dilakukan dalam konteks pengawasan pemilu. Demikian sesi kelas pembukaan kecerdasan digital, transformasi di jalan pemilu. Saya kembalikan kepada Mbak Lydia selaku tutor. Terima kasih. Baik, terima kasih nih untuk Pak Herwin dan juga Mas Arga yang sudah membawa diskusi yang sangat interaktif ya untuk kita di malam hari ini. Nah, satu hal mungkin poin penting yang perlu di-highlight dari diskusi kita hari ini adalah bahwa transformasi dari pemilu yang awalnya berada pada ruang offline dan bertransformasi ke ruang digital itu membawa gesekan-gesekan yang semula terjadi di ruang offline turut terjadi di ruang digital. Nah, peran kita sebagai masyarakat sipil itu penting bagi kita untuk turut menyaring informasi terlebih dahulu sebelum melakukan sharing atas informasi tersebut. Sekali lagi terima kasih Mas Arga dan juga Pak Herwin atas diskusinya. Untuk kegiatan kita berikutnya, kita akan menjelaskan kepada peserta kelas terkait dengan aturan pelaksanaan kelas untuk beberapa sesi